Namaku Nadila, seorang penulis lepas yang menghabiskan sebagian besar hariku bersama kopi, kucing, dan kenangan yang tak mau pergi. Sejujurnya, hidupku cukup tenang belakangan ini. Pekerjaan lancar, apartemen nyaman, dan sahabat-sahabatku cukup waras untuk membuatku tertawa di tengah deadline. Namun semuanya berubah pagi ini. Aku menemukan sebuah amplop putih tanpa nama pengirim di kotak surat apartemen. Tidak ada cap pos, tidak ada stempel, hanya tulisanku yang tergores di permukaannya. Untuk Nadira Ayuning Tias. Dengan rasa penasaran dan sedikit detak jantung yang tiba-tiba jeti terlalu keras, aku membuka amplop itu. Isinya satu lembar undangan bergaris hitam. Undangan pemakaman dengan duka mendalam. Kami mengabarkan bahwa Alvan Pradipta telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli tahun 2025. Pemakaman akan dilaksanakan pada 7 Juli tahun 2025 pukul 10 WIB di Taman Pemakaman Damai Lestari, Blok C7. Kehadiran dan doa Anda sangat kami harapkan. Tanganku gemetar. Beberapa detik aku hanya bisa memandangi nama itu. Alvan Pradipta, nama yang dulu membuat jantungku berdebar. Nama yang dulu menulis ratusan puisi untukku. Nama yang 3 tahun lalu menghilang begitu saja dari hidupku. Tanpa pesan, tanpa pamit, kami berpisah tanpa benar-benar berakhir. Setelah semua waktu ini, aku berpikir dia hanya memilih hidup tanpa aku. Ternyata tidak. Ternyata dia mati. Atau setidaknya begitu kata undangan ini. Aku duduk di meja makan dengan amplop itu di tangan. Di sebelahku, secangkir kopi yang kini rasanya pahit seperti ingatan yang kutolak selama bertahun-tahun. Ku ketik pesan ke Saskia, sahabatku. Sas, aku dapat undangan pemakaman. Alvan, dia meninggal. Pesan dibaca dalam 5 detik. Jawabannya datang segera. Nadila, kamu yakin? Kok bisa kamu yang dikirimi? Aku juga tak tahu. Yang ku tahu, aku tak bisa berpura-pura ini tidak penting. Tidak ketika seseorang yang pernah mengisi hidupku dengan tawa dan air mata tiba-tiba dikabarkan telah pergi untuk selamanya. Besok aku akan datang ke pemakaman itu. Bukan karena aku masih mencintainya. Bukan karena aku belum move on. Tapi karena aku butuh mengucapkan selamat tinggal. Meskipun seharusnya, dia yang dulu berpamitan padaku. Langit mendung pagi itu seperti ikut berduka. Mobilku melaju pelan menyusuri jalan sempit menuju Taman Pemakaman Damai Lestari. Tempat nama Alvan Pradipta akan diukir untuk selamanya. Setiap tikungan terasa seperti menekan dadaku lebih dalam. Seolah jarak antara aku dan kenyataan yang ingin kuingkari semakin menipis. Aku datang lebih awal. Hanya ada satu tenda putih yang berdiri. Kursi-kursi kosong berjajar rapi. Dan di tengahnya, sebuah peti tertutup yang dingin dalam diam. Langkahku terhenti beberapa meter dari sana. Ada rasa asing di tempat yang seharusnya terasa akrab. Mataku berkeliling, mencari wajah yang kukenal. Lalu aku melihatnya Tante Yani, Ibunda Alvan. Ia duduk tenang di bangku depan dengan pakaian serba hitam, tanpa air mata. Bahkan ketika aku menghampirinya dan memeluknya pelan, ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Terima kasih sudah datang, Nadira." Tidak ada suara pecah, tidak ada isak pilu. Matanya tenang, terlalu tenang. Apa yang terjadi? Tante, aku kaget sekali. Tante Yani hanya menghela napas. Alvan sudah lama sakit, tapi dia tidak ingin banyak orang tahu. Dia memilih pergi dengan cara yang dia rasa paling damai. Aku mengangguk, meski hatiku menolak. Alvan tidak pernah takut pada hidup. Dia tidak pernah memilih diam. Dia selalu hidup dengan lantang. Satu persatu orang berdatangan. Beberapa saudara, teman lama, bahkan orang-orang yang tak kukenal. Saat prosesi pemakaman dimulai, aku berdiri di belakang. Diam-diam mencengkram surat undangan yang kini kusut dalam genggaman. Peti diturunkan perlahan ke dalam tanah. Doa dibacakan. Nama Alvan disebut untuk terakhir kalinya oleh suara-suara yang bergetar. Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Tapi di saat itulah, aku melihat sesuatu. Dari kejauhan, di balik pepohonan makam, ada seseorang berdiri sendiri, bersweter abu-abu, mengenakan masker. Setengah wajahnya tersembunyi. Tapi, matanya seperti Alvan. Aku terpaku, nafasku tercekat, langkahku hendak maju. Tapi orang itu berbalik dan pergi. Aku berlari menyusuri jalan setapak di antara makam-makam tua. "Tunggu!" teriakku. Tapi ia sudah menghilang di balik dinding pagar batu. Yang tertinggal hanya selembar bunga Kamboja yang jatuh di tempat dia berdiri. Dan bau parfum yang sangat kukenal. Parfum Alvan. Hatiku berdebar kencang. Aku berdiri lama di sana, memandang kosong ke arah jalan yang kini sepi. Kalau dia sudah mati,
Lalu siapa yang barusan menatapku seperti dulu? Dan kenapa? Aku merasa belum diizinkan mengucapkan selamat tinggal. Malam itu, aku menatap kosong ke langit-langit kamarku. Lampu kamar sengaja kupadamkan. Hanya menyisakan lampu tidur kecil yang remangnya mengambang seperti kenangan tak pernah padam. Tapi tak pernah terang. Di meja kecil di sebelah tempat tidurku, ada buku catatan tua warna hijau tua, sampulnya sudah mulai terkelupas. Buku itu kutemukan tadi siang saat membuka kotak kenangan yang sudah bertahun-tahun kusimpan di lemari bawah. Aku membukanya perlahan. Halaman pertama tertulis tanggal 12 Februari tahun 2020. Hari di mana aku pertama kali bertemu Alven. Dulu, kami bertemu di toko buku yang hampir tutup. Aku sedang berdiri di depan rak puisi dan sastra, memandangi karya favoritku, dan seseorang tiba-tiba menyodorkan satu buku ke arahku sambil berkata, "Kalau kamu suka Chairil Anwar, coba baca ini." Enggak terkenal, tapi rasanya sama penuh luka dan berani. Itu dia, Alven. Cara dia berbicara, tatapan matanya yang seolah tahu aku sedang lelah hidup, tapi tetap ingin merasa kuat, semuanya membuatku terpaku. Kami berbicara malam itu seperti dua orang yang sudah lama kenal. Padahal baru bertukar nama. Kenangan lain menyerbu masuk. Kencan pertama di taman kota, di mana dia membuat origami burung dari tisu dan bilang, "Kalau burung ini masih utuh minggu depan, kita ketemu lagi." Dan kami memang bertemu lagi, berkali-kali, hingga aku tak sadar. Hari-hariku selalu kutandai dengan tanya, "Besok Alven kemana ya?" Tapi semua itu berakhir begitu saja. 3 tahun lalu, tanpa penjelasan, tanpa pesan perpisahan, Alven menghilang. Nomornya tidak bisa dihubungi. Sosial medianya lenyap. Teman-temannya tak tahu apa-apa. Yang ku tahu, tiba-tiba aku sendirian dan luka itu seperti ditoleh tanpa pisau. Tak berdarah, tapi perihnya dalam dan tak terlihat. Aku mencoba move on. Aku mencoba memaafkan, tapi tak pernah bisa melupakan. Dan sekarang, pemakaman, dan seseorang yang mirip dirinya di antara makam, dan bunga Kamboja di tanganku yang belum layu, seolah belum selesai menebar aromanya. Sebuah notifikasi ponsel membuatku kembali ke dunia nyata. Pesan dari Saskia, "Dear, kamu yakin tadi lihat seseorang mirip dia?" Aku membalas, "Matanya. Sas, aku nggak mungkin salah. Itu mata yang dulu selalu menatapku kalau dia baca puisiku." Pesan berikutnya masuk, "Kita harus cari tahu. Kalau dia belum mati, berarti ada sesuatu yang disembunyikan." Aku menghela napas, menatap langit-langit lagi. Tapi kali ini, aku merasa bukan cuma luka yang kembali, tapi juga rasa ingin tahu yang tak bisa kupadamkan. Dan mungkin cinta yang belum sempat menyelesaikan ceritanya. Keesokan paginya, saat matahari bahkan belum sempat mengusir embun dari jendela apartemenku, sebuah amplop berwarna coklat sudah tergeletak di depan pintu. Tidak ada suara bel, tidak ada ketukan. Hanya amplop itu seolah ditinggalkan diam-diam oleh seseorang yang tahu aku akan membukanya dengan tangan gemetar dan napas tertahan. Kupungut perlahan dan membukanya di meja makan, tepat di tempat yang kemarin kupakai membaca undangan pemakaman. Alven, di dalamnya hanya ada satu lembar foto cetak, tanpa sepatah pun tulisan. Aku menatapnya, dan jantungku serasa berhenti berdetak. Itu dia, Alven, berdiri di pinggir jalan, bersandar pada tiang lampu dengan hoodie hitam dan masker abu-abu. Foto itu diambil dari kejauhan, tapi aku bisa mengenali postur tubuhnya. Cara ia menekuk bahu kirinya sedikit ke depan, kebiasaan lama saat ia sedang cemas. Yang membuatku menggigil bukan hanya karena itu memang Alven, tapi karena di pojok foto tercetak jelas waktu pengambilan. 7 Juli tahun 2025 11,27 WIB. Kurang dari 2 jam setelah petinya diturunkan ke dalam tanah. Aku terduduk. Tanganku mulai berkeringat. Foto itu tak kubiarkan lepas dari genggaman. Meski pikiranku sudah berlari kemana-mana. Apa ini permainan orang iseng? Apa mungkin kembarannya? Atau lebih gila lagi, apa mungkin aku sudah gila? Kupotret foto itu dan mengirimkannya ke Saskia. "Ini tadi pagi dikirim ke pintu apartemenku. Sas, ini Alven. Kan?" Ia membalas cepat. "Ya, itu dia." Nadila, matanya, posturnya. Tapi, bagaimana bisa? Aku menarik napas panjang. Rasanya seperti menahan laut yang sedang marah di dalam dada. Seseorang ingin aku tahu dia masih hidup, tulisku. Atau, seseorang ingin aku mulai menggali sesuatu yang seharusnya dikubur bersama dia. Beberapa jam kemudian, aku duduk termenung di kafe tempat biasa aku menulis. Laptop terbuka, tapi layar kosong. Jemariku tak bergerak. Kepalaku penuh dengan pertanyaan. Tapi yang paling mengganggu adalah satu ini. Kalau dia masih hidup, kenapa dia memilih dikira sudah mati? Dan kenapa sekarang dia muncul kembali hanya dalam bayangan?
bukan pelukan. Di tengah pikiranku yang kacau, seorang pelayan datang membawakan secangkir teh lemon panas. Ada yang memesankan ini untuk Anda, katanya. Aku mengerutkan dahi. Dari siapa? Pelayan itu menunjuk meja dekat jendela. Tapi, kosong. Tak ada siapapun di sana. Hanya ada satu benda tertinggal di atas meja. Buku puisi Chairil Anwar. Buku yang sama yang dulu jadi awal dari segalanya. Aku melangkah pelan menuju meja itu. Seolah takut buku puisi itu akan menghilang begitu aku mendekat. Hanya satu hal yang terpikir di kepalaku saat itu. Dia ada di sini. Mungkin baru saja duduk di kursi ini. Mungkin jari-jarinya baru saja menyentuh sampul buku ini. Saat ku sentuh, halaman pertama terbuka sendiri. Ada sesuatu yang diselipkan di dalamnya kertas kecil dengan tulisan tangan. Kamu belum berubah. Masih suka teh lemon dan Chairil. Jangan cari aku. Belum sekarang. Tanganku gemetar. Itu tulisan tangan yang sama seperti di catatan ulang tahun terakhir yang ia berikan padaku 3 tahun lalu yang masih kusimpan hingga hari ini. Jeti ini nyata, bukan delusi. Dia benar-benar masih hidup dan dia sedang memperhatikanku. Beberapa jam setelah aku pulang ke apartemen, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Biasanya aku tidak akan mengangkat. Tapi hari ini, dunia tak bisa lagi kujalani dengan logika biasa. Kusentuh tombol hijau. Halo? Tak ada jawaban selama 2 detik. Lalu, suara berat, samar, serak, dan penuh jeda itu berkata, Nadila. Dunia di sekelilingku langsung berhenti. Maaf, karena kamu harus melihat peti kosong. Maaf karena aku harus menghilang. Maaf, karena sampai sekarang pun, aku masih pengecut. Aku duduk perlahan di tepi tempat tidur. Mataku mulai basah. Alvin, suaraku nyaris tak terdengar. Diam, hanya suara napas dari seberang. Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Tapi sekarang bukan waktunya. Aku belum bisa, belum sanggup. Napasnya berat. Ada jeda yang membuatku takut. Takut dia akan menutup sambungan dan lenyap lagi. Kamu sakit. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu biarkan orang-orang mengira kamu sudah mati? Suaraku nyaris pecah, tapi dia tetap tenang. Seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan rasa bersalahnya. Karena aku ingin kamu bebas dariku. Karena aku ingin kamu melanjutkan hidup tanpa beban. Aku pikir, kalau aku mati, kamu akan sembuh lebih cepat daripada ditinggal hidup-hidup. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Itu bukan keputusanmu, Van. Itu bukan hakmu. Kau bukan cuma menghilang. Kau menghancurkan semua yang belum sempat kita bicarakan. Hening. Lalu, suaranya kembali, lebih lembut, nyaris seperti bisikan. Aku akan pergi lagi. Tapi sebelum aku benar-benar hilang, aku ingin kamu tahu, aku belum pernah berhenti mencintaimu. Meskipun, aku sendiri tidak yakin bisa mengingat cinta itu selamanya. Klik, sambungan terputus. Aku terdiam di tengah malam yang terlalu sunyi untuk air mata. Mataku menatap layar ponsel yang kini hanya menunjukkan tulisan panggilan berakhir. Tapi suara itu, nada suaranya, cara dia mengucapkan namaku. Itu dia, itu Alvin. Aku tahu, ini bukan tentang mencari jawaban lagi. Ini tentang memilih untuk tidak tinggal diam. Karena kali ini, aku tidak akan membiarkan cinta itu mati 2 kali. Hari sudah beranjak siang ketika aku tiba di rumah Saskia. Langit masih kelabu, seperti sisa hujan semalam yang belum rela pergi. Saskia menyambutku dengan senyum kecil dan segelas coklat hangat seperti biasa. Tapi kali ini, tak ada tawa, tak ada pelukan hangat. Aku terlalu hancur untuk basa-basi. Begitu kami duduk di ruang tamu, aku menyerahkan foto Alvin dan potongan kertas dari buku puisi yang kutemukan di kafe. Ia membaca, lama, tatapannya berubah. Dari bingung, lalu heran, lalu khawatir. Dia, kamu yakin ini bukan cuma kamu yang belum selesai? Kadang, otak kita bisa bermain-main dengan kenangan. Apalagi kalau luka itu belum kering sepenuhnya. Aku menggeleng. Cepat, aku dengar suaranya. Sas, malam tadi, dia meneleponku. Dia tahu aku ke pemakaman. Dia tahu aku suka teh lemon dan Chairil Anwar. Saskia menatapku lama, lalu ia berdiri, berjalan ke jendela, dan berkata pelan, Dear, aku tahu, kamu sangat mencintai Alvin dulu. Tapi, kamu juga pernah bilang, kalau kamu sudah berhasil melepas dia, itu sebelum aku tahu dia belum mati. Sas, nada suaraku meninggi, bukan karena marah, tapi karena takut. Takut kalau satu-satunya orang yang kupikir akan percaya padaku, justru meragukanku. Aku tidak gila, aku tahu itu dia. Dan seseorang, entah siapa, mencoba membuatku tahu sesuatu. Tapi apa? Kenapa sekarang? Kenapa dengan cara ini? Saskia kembali duduk, lalu mengambil ponselnya. Kalau kamu yakin,
Kita cari tahu. Kita mulai dari hal paling dasar. Kamu masih ingat siapa yang menandatangani surat kematiannya? Aku mengangguk. Dokter pengawas rumah sakit. Namanya Dr. Andra Wijaya. Saskia mengetik nama itu di mesin pencari dan beberapa detik kemudian wajahnya berubah. Nadira, lihat. Ini. Ia memutar layar ke arahku. Andra Wijaya memang ada, tapi dia bukan dokter. Dia seorang penulis anonim di platform sastra online yang dulu sempat viral. Dan penulis itu diketahui sebagai nama samaran yang pernah digunakan Alvan. Aku menatap layar itu, membeku. Jadi surat kematian itu ditandatangani dengan nama samaran Alvan sendiri. Apa ini artinya? Alvan memalsukan kematiannya sendiri dari awal hingga akhir. Kepalaku terasa penuh. Aku berdiri, berjalan ke rak buku Saskia tanpa tujuan. Tanganku menyusuri punggung-punggung buku sambil mencoba mengatur napas. Sampai tiba-tiba aku melihat sesuatu yang membuat jantungku kembali berdetak tak karuan. Sebuah map biru bertuliskan rencana pernikahan Alvan dan Nadira. Map yang dulu kukira hilang, lenyap entah kemana setelah Alvan pergi. Tapi sekarang, ada di rak buku Saskia. Sas, dari mana kamu dapat ini? Saskia membeku, wajahnya memucat. Aku nemu waktu bantu kamu beresin apartemen dulu. Aku simpan karena takut kamu sedih kalau lihat lagi. Tapi aku bisa membaca sesuatu di balik matanya. Sesuatu yang belum dia ceritakan. Aku menatap sahabatku itu, dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya-tanya. Apa hanya Alvan yang menyimpan rahasia, atau ada orang lain di sekitarku yang juga terlibat? Sejak awal, malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku terus memutar ulang wajah Saskia, wajah sahabat yang selama ini kupikir satu-satunya orang yang sepenuhnya jujur padaku. Map biru itu, nama samaran di surat kematian, telepon anonim, semua mulai terasa seperti bagian dari teka-teki besar. Dan aku berdiri di tengah-tengahnya tanpa tahu siapa sebenarnya lawan dan siapa kawan. Pukul 2,11 dini hari, aku menyalakan laptop dan membuka akun media sosial lama Alvan. Akun yang dulu kami buat bersama, yang katanya akan kami pakai untuk mendokumentasikan semua yang indah. Sudah bertahun-tahun tidak aktif. Foto terakhir diunggah lebih dari 3 tahun lalu, foto kami berdua di konser Payung Teduh. Tapi yang membuatku langsung duduk tegak adalah status terakhir online 5 jam lalu. Hatiku berdetak cepat. Alvan, masuk ke akunnya sendiri. Ku coba masuk ke akun email lamanya. Password masih sama. Tanggal ulang tahun ibunya seperti dulu. Dan berhasil. Begitu masuk, aku langsung melihat kotak masuk yang tak begitu penuh. Tapi ada satu email terkirim yang dikirim seminggu lalu. Subjeknya, pengingat jangan pernah hubungi Nadira lagi. Isi emailnya, ini belum waktunya. Dia terlalu cerdas. Dia akan tahu kalau kita lengah. Bersihkan semuanya, termasuk tempat itu. Pengirimnya, Saskia. Aku terdiam. Napasku tercekat. Tanganku bergerak ke folder drafts. Dan di sana aku menemukan sesuatu yang membuat tanganku gemetar. Sebuah draft pesan belum terkirim tertulis. Maafkan aku. Dear, aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi mereka mengancam. Aku pikir aku bisa keluar dari ini tanpa menyakitimu. Tapi aku salah. Aku terjebak. Pesan itu ditulis oleh Alvan. Aku terduduk di kursi, dingin seperti batu. Jadi ini bukan cuma soal dia pura-pura mati. Ini lebih besar, lebih rumit. Siapa mereka? Kenapa Saskia menyuruh Alvan menjauhiku? Dan apa maksudnya dengan tempat itu? Detik berikutnya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku kembali membuka folder lama di laptop arsip pesan dan foto kami dulu. Di sana, kutemukan satu hal yang aku butuhkan. Lokasi tempat kami pernah bicara soal pernah kabur berdua. Sebuah villa tua di pinggir danau, yang dulu hanya jeti angan-angan kami. Dan satu-satunya tempat rahasia yang hanya kami berdua tahu. Mungkinkah tempat itu yang dimaksud dalam email? Dan kalau ya, apa yang sedang dibersihkan di sana? Aku mengambil jaket dan kunci mobil. Hujan mulai turun pelan, seperti mencoba menahanku. Tapi malam ini aku tidak bisa menunggu pagi, karena seseorang sudah memutuskan untuk berbohong padaku. Terlalu lama, dan aku tak akan membiarkan kebohongan itu jadi akhir dari kisah kami. Perjalanan menuju villa memakan waktu hampir 4 jam. Aku menyetir sepanjang malam dengan tangan gemetar dan pikiran berputar-putar tak tentu arah. Hujan menyisakan embun dingin di kaca depan mobil. Kabut mulai turun ketika aku berbelok ke jalan. Tanah yang menanjak, dikelilingi pohon pinus yang menjulang bisu. Aku hampir tak mengenali tempat itu. Villa kayu mungil itu berdiri di ujung danau. Tampak usang, tapi utuh. Sejenak aku ragu, apa ini benar-benar akan membawaku pada jawaban, atau hanya kenangan yang belum bisa kulepaskan.
Tapi saat kakiku menyentuh anak tangga kayu menuju teras depan, aku tahu aku tidak sendiri. Ada sepatu basah di depan pintu, bukan punyaku. Dengan napas tertahan, aku mendorong pintu perlahan. Tidak terkunci. Suara lantai kayu berderit menyambutku. Aroma kayu basah, sisa asap rokok, dan sesuatu yang familiar. Aroma parfum Alvin di ruang tamu kecil itu. Segala kenangan datang bersamaan. Sketsa lukisan yang pernah kami buat bersama, bantal kecil dengan sulaman nama kami, dan jaket favoritnya tergantung di belakang pintu. Aku berjalan pelan ke meja kecil di dekat jendela. Di sana, ada laptop yang masih menyala tanpa password. Dan di layarnya, terbuka dokumen bertajuk Perjanjian Penyembunyian Fase 3. Aku membaca setiap baris dengan gemetar. Isinya seperti kontrak rahasia. Ada 3 nama disebut sebagai pihak terlibat dan 2 diantaranya membuat dadaku seketika sesak. Alvin Saskia institusi tidak disebutkan disamarkan sebagai pihak K isinya. Alvin bersedia menghilang secara resmi demi melindungi data dan identitas seseorang yang jika bocor, bisa membahayakan sejumlah pihak penting dalam sistem. Dan bagian yang membuatku lemas, selama masa penyembunyian, Alvin tidak diperbolehkan menjalin kontak langsung dengan Nadira Kusuma. Mengingat keterlibatan emosional yang dinilai membahayakan stabilitas rencana, aku menjatuhkan diri ke sofa tua itu. Nafasku tercekat. Jetty, Alvin menghilang bukan hanya karena takut atau karena ingin kabur dari cinta kami. Dia dipaksa. Apa ini tentang rahasia keluarganya yang dulu tak pernah ia ceritakan sepenuhnya padaku? Apa ini menyangkut pihak K yang bahkan tak disebutkan namanya? Tapi kalau benar begitu, kenapa Saskia ikut terlibat? Tiba-tiba, dari balik dapur terdengar suara langkah pelan. Aku berdiri cepat dan berbalik. Seorang pria muncul dari balik pintu. Bukan Alvin, tapi seseorang yang kukenali. Meski tak pernah kuingat namanya, pria asing yang dulu hadir di pemakaman Alvin. Berdiri paling belakang, memakai topi hitam dan kacamata gelap. Dan kini, dia berdiri di hadapanku, tanpa senyum, tanpa ekspresi. Kamu tak seharusnya ada di sini, Nadira, katanya datar. Aku hanya mau tahu kebenarannya. Jawabku pelan tapi tegas. Pria itu menatapku lama, lalu membuka dompet dari sakunya, dan mengeluarkan sesuatu. KTP, namanya Kevin Mahendra, pekerjaan wartawan investigasi. Kalau kamu mau tahu siapa yang sebenarnya kamu cintai, kamu harus siap tahu siapa sebenarnya Alvin, katanya lirih. Dan sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, pria itu melangkah keluar. Tapi sebelum menutup pintu, dia menoleh dan berkata, hati-hati dengan Saskia, kamu bukan satu-satunya yang dibohongi. Aku terduduk, tubuhku gemetar. Siapa sebenarnya Alvin? Siapa pihakkah? Dan seberapa dalam kebohongan ini sudah menjerat hidupku? Aku memandang danau yang tenang di luar jendela. Tenang, seperti luka yang tidak pernah terlihat dari permukaan. Tapi aku sudah tidak bisa mundur lagi. Pagi menyapa villa dengan sinar lembut yang menembus celah tirai. Tapi tidak ada yang terasa hangat, hanya diam. Dan deru pelan ketakutan yang mulai berubah menjadi tekad. Setelah Kevin pergi malam tadi, aku tidak bisa tidur. Aku habiskan sisa waktu memeriksa laptop Alvin. Sebagian file sudah dienkripsi, tapi satu folder tersisa bernama Jas. Kupikir awalnya itu singkatan dari jas hujan atau nama lain yang kami pakai saat bercanda. Ternyata bukan. Di dalamnya ada 3 berkas. Salah satunya akta kelahiran. Dan di situ, untuk pertama kalinya, aku melihat kebenaran. Nama asli Alvin bukan Alvin Raditya Putra. Nama aslinya Janitra Saka Alvareza. Aku tak percaya. Kupelototi berkali-kali, berharap ini salah, tapi berkas lainnya menguatkan. Transkrip universitas, foto KTP lama, bahkan paspor luar negeri semuanya atas nama yang sama. Janitra Saka. Kenapa dia harus menyembunyikan nama aslinya? Apa yang membuatnya harus menciptakan sosok baru dan hidup sebagai Alvin? Aku teringat obrolan kami bertahun lalu. Saat kami baru dekat, ia pernah bilang, nama bukan cuma label, kadang nama bisa jadi pelindung. Saat itu kupikir dia sedang puitis. Ternyata dia sedang jujur. Tapi aku yang terlalu percaya untuk menyadarinya. Aku membuka file terakhir di folder itu video pendek, tanpa judul. Di layar, tampak Alvin atau Janitra duduk di kursi dengan wajah letih. Kalau kamu menemukan ini, berarti aku gagal menyembunyikan semuanya, Nadira. Aku tahu kau pasti marah, dan kau pantas marah. Tapi sebelum kau benci aku sepenuhnya, tolong dengarkan satu hal. Aku tidak pernah memasukkan cintaku padamu.
Hanya hidupku yang palsu. Air mataku tumpah saat mendengar suaranya. Keluargaku terlibat dalam jaringan yang tidak bisa aku jelaskan. Tapi sejak aku jatuh cinta padamu, aku tahu aku harus keluar. Masalahnya, tidak semua orang membiarkanku pergi. Jadi aku bersembunyi, membuat kematian palsu. Itu satu-satunya cara menyelamatkanmu. Dan Saskia, dia melindungimu. Juga, dia, meskipun caranya salah, kami sepakat. Kamu harus tetap hidup tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Layar gelap, video selesai. Tapi napasku masih terhenti di tengah dada. Saskia tahu, sejak awal, kupandangi foto kecil kami yang tergantung di dinding villa sisa kenangan. Yang dulu terasa suci, kini dipenuhi tanda tanya. Siapa lagi yang tahu tentang rahasia ini? Dan mengapa sekarang semua mulai terbuka? Satu demi satu, aku menutup laptop dan mengambil telepon. Tanganku bergetar saat menekan nomor yang sangat familiar itu. Satu dering, dua, tiga. Halo, suara itu terdengar cemas, tapi jelas. Saskia, aku menarik napas dalam. Kita perlu bicara sekarang. Dan kali ini, aku ingin kamu jujur tentang semuanya. Ada jeda panjang di seberang telepon, seolah Saskia sedang menimbang, menjawab atau kabur sekali lagi. Lalu akhirnya ia berkata, dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, temui aku di tempat biasa, sore ini. Tapi jangan bawa siapapun. Tempat biasa, taman kecil dekat stasiun, tempat kami dulu sering makan roti bakar sepulang sekolah. Tempat yang selalu kusebut halaman rahasia kita. Lucu, di balik semua kebohongan, dia masih memilih tempat yang penuh kenangan. Aku datang lebih dulu, duduk di bangku yang sudah berumur dan mulai berkarat. Daun-daun kering gugur perlahan, seolah memberi latar untuk drama yang akan segera pecah. 15 menit kemudian, Saskia datang. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali kami bertemu. Bukan karena usia tapi karena beban. Tanpa basa-basi, aku berkata, kamu tahu Alvan masih hidup. Kamu bahkan terlibat. Kenapa? Saskia menatapku. Hening. Lalu duduk pelan di sampingku. Tapi tak menatap langsung. Karena kalau aku gak ikut bantu dia hilang. Nah, dia akan benar-benar mati. Hatiku mencelos. Mati. Karena siapa? Ia menarik napas dalam. Karena keluarganya. Atau lebih tepatnya, orang-orang di belakang nama aslinya Janitra. Saka, keluarga Alvan, atau Janitra. Bukan keluarga biasa. Mereka punya keterlibatan dalam sistem besar uang, kekuasaan, dan rahasia yang bisa menenggelamkan siapapun yang salah langkah. Ia melanjutkan. Nadanya mulai goyah. Alvan tahu terlalu banyak. Dan saat dia bilang mau keluar dari semua itu demi hidup yang jujur bersamamu, mereka mulai mengincarnya, menuduhnya berkhianat. Satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Tapi bukan kematian yang sebenarnya. Aku menatapnya tajam. Dan kamu setuju bantu semua itu. Membohongiku bertahun-tahun. Air mata mengalir di pipinya. Tapi aku tak bisa ikut tiba kali ini. Karena aku juga sayang sama kamu. Nah, aku nggak tahan lihat kamu terluka. Tapi Alvan lebih milih kamu aman dan hidup damai tanpa tahu apapun, daripada hidup bersama tapi dikejar-kejar orang yang gak segan menghilangkan siapapun. Dan kamu tahu yang paling menyakitkan, dia masih cinta sama kamu, tapi dia tahu, kalau kamu tahu kebenarannya, kamu bakal kembali. Dan dia takut kamu ikut hancur bersamanya. Aku terdiam, ada rasa ingin marah, tapi juga ada perih, yang justru lebih dalam. Rasa kehilangan yang baru mulai terasa utuh. Kini kembali dirobek. Saskia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah amplop kecil coklat. Ini dokumen terakhir yang dia titipkan padaku. Kalau suatu hari kamu benar-benar tahu semuanya dan masih ingin mengejarnya, tapi begitu kamu buka ini, Nat, kamu sudah masuk ke lingkaran yang sama dengan dia. Kamu nggak bisa mundur. Aku menerima amplop itu tanpa suara. Dia ada di luar negeri sekarang, di bawah identitas baru. Tapi semua itu hanya bertahan selama kamu tidak datang. Kalau kamu ke sana, kamu akan membuka semua pintu yang selama ini terkunci. Aku menatap Saskia lama. Terima kasih, karena akhirnya jujur. Tapi sejak hari ini, aku bukan Nadira yang sama lagi. Ia mengangguk pelan, seolah tahu ini adalah perpisahan. Bukan hanya dari Alvan, tapi juga dari sahabat yang dulu kuanggap saudara. Malam itu, aku buka amplop itu di kamarku, dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada tiket pesawat, fotokopi paspor atas nama Janitra, dan secari kertas dengan tulisan tangan, yang langsung membuat hatiku runtuh. Kalau kamu baca ini, berarti semua sudah terlambat. Tapi kalau kamu masih mau bertemu, aku akan menunggumu di tempat di mana kita pernah bermimpi bangun rumah kayu dengan jendela besar menghadap laut. Ah, kalimat itu terus berputar di kepalaku.
Bahkan saat pesawat mulai meninggalkan tanah, ku peluk erat jaket tipis yang masih menyimpan aroma villa dan jejak masa lalu yang belum selesai. Aku tidak yakin kemana arah semua ini. Tapi aku tahu satu hal, aku harus melihat matanya sekali lagi. Setelah 3 hari penuh persiapan, aku terbang menuju negara kecil yang namanya hanya pernah kami sebut sekali waktu kami main tebak-tebakan tempat bulan madu impian. Namanya indah, seperti lukisan. Manteliver, sebuah desa pantai terpencil di selatan Eropa. Disinilah, menurut petunjuk dalam tiket dan suratnya, Alvin atau Janitra bersembunyi. Perjalanan ke sana tidak mudah. Aku harus naik kereta tua selama 4 jam dari bandara, lalu menumpang mobil sewaan ke area yang bahkan Google Maps tidak terlalu yakin letaknya. Saat akhirnya aku berdiri di tepi pantai Manteliver, angin laut menyambutku dengan lembut, dan ada perasaan aneh di dadaku, seperti pulang, tapi juga seperti mendekati sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya. Di kejauhan, kulihat sebuah rumah kayu mungil dengan atap merah dan jendela putih yang terbuka menghadap laut. Aku melangkah perlahan. Setiap langkah seperti melawan waktu. Setiap detik seperti menghitung ulang seluruh hidupku sejak kepergian Alvan. Dan ketika aku akhirnya berdiri di depan pintu rumah itu, napasku tercekat. Ada suara dari dalam. Seseorang sedang memainkan gitar petikan lagu yang dulu hanya kami nyanyikan saat berdua. Kita pernah sedekat nadi. Kini jadi senyap tak bernyanyi. Suara itu, suaranya, tidak berubah. Masih sama, tapi juga membuat seluruh tubuhku bergetar. Tanganku terulur, mengetuk pintu dengan ragu. 1 kali, 2 kali, sunyi. Kemudian, suara langkah mendekat dari dalam. Lalu daun pintu terbuka perlahan. Dan di sana dengan rambut yang lebih panjang, tubuh lebih kurus, dan sorot mata yang penuh luka dan rindu dia berdiri. Alvin, atau Janitra, dunianya berhenti. Dunia anakku pun ikut diam. Dia, suara itu seperti bisikan dari dimensi lain. Aku tidak menjawab, hanya memandanginya, memastikan dia nyata, bahwa ini bukan mimpi. Lalu akhirnya, aku berkata pelan, aku datang karena kamu belum selesai menjelaskan. Dia menunduk, menahan napas seperti menahan badai yang siap pecah. Aku nggak pernah ingin kamu sampai di sini, tapi sekarang kamu sudah datang. Aku harus ceritakan semuanya, termasuk hal yang mungkin akan buat kamu benci aku sepenuhnya. Karena dia, ada satu alasan kenapa aku benar-benar harus menghilang. Alvin menatapku lama, matanya basah, tapi tidak satu tetes pun jatuh. Seperti seseorang yang terlalu lama menahan tangis, sampai akhirnya hanya diam yang tersisa. Aku mengangguk pelan. Katakan, aku sudah sampai sejauh ini. Jangan biarkan aku kembali tanpa kebenaran. Dia berjalan masuk ke rumah kayu kecil itu dan memberi isyarat agar aku mengikutinya. Rumah itu sederhana hangat, tapi kosong. Hanya ada satu sofa, meja kayu kecil, rak buku, dan foto-foto tua yang dibalik menghadap dinding. Sebelum semua ini, sebelum aku jadi Alvin, aku punya satu kehidupan yang tak pernah bisa aku ceritakan ke siapapun, bahkan ke kamu. Dia duduk, tangannya mengusap wajahnya sekali, seperti hendak menyingkirkan masa lalu dari pori-porinya. Ayahku adalah bagian dari sindikat yang menyamar sebagai yayasan pendidikan. Tapi di balik itu, mereka mencuci uang, banyak, dan bukan hanya uang. Mereka juga mengatur pernikahan politik, manipulasi identitas, dan bahkan memantau anak-anak mereka agar tidak lepas kendali. Aku mulai merinding, tapi aku tetap diam, membiarkan dia melanjutkan. Aku salah satunya. Sejak kecil, aku sudah dijodohkan, dididik untuk mewarisi sistem kotor itu. Tapi aku memberontak. Aku kuliah diam-diam di tempat lain, pindah identitas, ganti nama, dan aku bertemu kamu. Kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa jadi manusia normal. Dear, napasnya mulai tersengal, tapi dia terus bicara. Tapi saat mereka tahu tentang kamu, semuanya berubah. Kamu mulai diikuti, ponselmu disadap, bahkan rumahmu pernah dimasuki diam-diam saat kamu pergi. Waktu itu kamu pikir maling, padahal itu mereka. Aku menutup mulut dengan tangan. Ingatan tentang kejadian itu yang selama ini kuanggap kebetulan biasa kembali menghantamku. Aku panik. Aku tahu, kalau aku terus bersama kamu, kamu bisa jadi korban. Jadi aku buat rencana. Dengan bantuan seseorang dari dalam, aku memasukkan kematianku. Semua demi kamu tetap aman. Dan, Nadila, katanya dengan suara hampir tak terdengar, alasan aku benar-benar takut kamu datang ke sini bukan cuma karena masa laluku. Aku menoleh, tubuhku membeku. Apa maksudmu? Dia menghela napas panjang, lalu bangkit. Dari lemari kecil, ia mengambil sebuah map hitam. Ia menyerahkannya padaku dengan tangan gemetar.
Aku disuruh mengawasi kamu sejak SMA. Aku langsung mundur satu langkah. Apa? Itu bagian dari perintah ayahku. Kamu adalah anak dari salah satu tokoh reformis ekonomi yang waktu itu dianggap mengancam sistem mereka. Mereka takut ayahmu menggunakan kamu untuk menggali data jeti aku dijadikan bayangan. Tugasnya cuma satu. Dekati kamu dan laporkan. Dunia seperti runtuh. Tapi Nadira, katanya cepat. Itu hanya awal. Sejak pertama kali kamu menyentuh lengan bajuku di koridor kampus, aku tahu semuanya akan kacau. Karena aku benar-benar jatuh cinta. Bukan karena perintah, tapi karena kamu. Aku tak bisa berkata apa-apa. Mulutku kering. Hatiku remuk. Jeti semuanya. Semua kenangan itu. Awalnya bohong. Dia menggeleng. Semua setelah pertemuan pertama. Semua yang kita jalani. Itu nyata. Tapi aku mengerti kalau kamu tidak akan percaya. Aku memeluk map itu dengan gemetar. Air mata jatuh tanpa izin. Jeti aku ini siapa? Fun? Target? Umpan? Atau cuma gadis polos yang kamu jadikan tameng untuk kabur dari sistem? Dia berjalan mendekat. Kamu adalah satu-satunya alasan aku. Ingin hidup jujur. Aku tidak menjawab. Tidak melangkah. Tidak menangis lagi. Aku hanya menatap laut yang bergelora di luar jendela rumah kayu itu. Karena disitulah jawabannya. Di tempat yang dulu hanya mimpi. Kini jadi tempat aku harus memilih. Percaya. Lagi. Atau pergi untuk selamanya. Aku berdiri lama di depan jendela. Debur ombak seperti gema dari hatiku yang juga tak tenang. Di belakangku, Alvin atau Janitra masih berdiri membatu. Mungkin sama bingungnya denganku. Aku bahkan gak tahu siapa kamu sebenarnya, kataku, pelan. Hampir berbisik. Aku juga gak tahu siapa aku selama ini. Dir, jawabnya jujur. Tapi satu hal yang aku yakin, saat aku bersamamu, aku merasa jati diriku sendiri. Aku menoleh perlahan. Tatapannya kosong, tapi di balik itu, ada kepedihan yang tidak bisa dipalsukan. Aku mendekat beberapa langkah. Kamu minta aku percaya lagi. Tapi kepercayaan bukan pintu yang bisa kamu buka dengan surat atau map penuh rahasia. Itu butuh waktu, butuh keberanian. Dia mengangguk. Aku tahu, aku bahkan gak berani minta kamu memaafkan. Aku cuma minta satu hal. Apa? Tinggal di sini 3 hari. Di rumah ini, aku gak akan menyentuhmu. Enggak akan memaksamu bicara. Tapi selama 3 hari itu, lihat aku, dengar aku, dan rasakan apakah aku masih Alvin yang kamu kenal, atau hanya bayangan dari masa lalu yang perlu kamu tinggalkan. Aku menatap matanya, tak ada tuntutan di sana, hanya harapan kecil. 3 hari, bukan waktu yang panjang, tapi cukup untuk tahu, apakah hatiku masih bisa bertahan. Aku mengangguk pelan. 3 hari, hari pertama aku bangun lebih awal. Laut masih tenang, dan Alvin sibuk di dapur. Dia menyapaku tanpa suara. Hanya senyum kecil. Ia membuatkan kopi masih dengan takaran. Gula yang sama seperti dulu. Hari kedua, kami menonton hujan dari beranda. Ia bercerita tentang kehidupannya di tempat ini. Tentang bagaimana ia belajar menganyam keranjang dari warga desa. Dan menanam tomat sendiri agar tak perlu ke kota. Tak ada kata cinta, tak ada permintaan maaf. Hanya cerita, seolah ia sedang membuka pintu demi pintu untuk kuintip. Kalau aku masih ingin masuk kembali. Hari ketiga, aku menemukan buku catatannya. Buku kecil kulit hitam yang terselip di bawah bantal sofa. Isinya adalah surat-surat. Semua ditulis untukku, tapi tak pernah dikirim. Setiap halaman berisi satu hari, satu rindu, satu ketakutan, dan satu pengakuan. Aku rindu kamu hari ini, tapi aku takut kamu benci aku kalau tahu semua ini mulai dari kebohongan. Hari ini aku lihat laut terlalu biru, tapi matamu lebih dari itu. Aku harap kamu masih ingat warna langit manteliver yang pernah kamu ceritakan. Dan pada halaman terakhir, tanggal 2 minggu lalu, kalau kamu benar-benar datang, aku akan menyerahkan semua padamu. Bahkan jika akhirnya kamu memilih pergi, aku rela, karena akhirnya aku bisa melihatmu sekali lagi sebagai diriku yang paling jujur. Aku menutup buku itu dengan air mata jatuh. Aku keluar ke pantai, tempat dia sedang memungut ranting. Saat dia melihatku, aku mendekat, menatapnya dalam-dalam. Van, boleh aku percaya sekali lagi? Dia tak menjawab, tapi air matanya jatuh begitu saja, tanpa suara. Dan aku tahu, dalam diam, dia juga memintaku untuk tinggal, bukan sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang akhirnya mengerti semuanya. Malam itu, rumah kayu kami terasa seperti dunia kecil yang selamat dari kehancuran. Aku duduk di lantai, bersandar pada dinding kayu yang hangat. Di depanku, Alvin memetik gitar pelan, tidak menyanyi, hanya memainkan nada-nada yang dulu pernah ia mainkan saat kami masih kuliah. Lagu yang tidak pernah selesai. Kenapa kamu gak pernah menyelesaikan lagu itu? Tanyaku pelan.
Dia tersenyum samar. Karena waktu itu, aku belum tahu bagaimana akhir cerita kita. Aku mengangguk, lalu bertanya tanpa menatap langsung ke arahnya. Kalau aku tinggal, apa kamu akan bertahan? Dia menatapku dalam-dalam. Aku akan bertahan, tapi bukan karena kamu. Karena aku akhirnya memilih jati diriku sendiri. Dan kamu adalah bagian dari diriku yang paling jujur. Tapi kedamaian itu hanya bertahan sampai fajar. Pagi harinya, saat kami berjalan ke pasar kecil di desa, sebuah mobil hitam berhenti di ujung jalan tanah. Tidak ada plat nomor, tidak ada suara. Alvin langsung berhenti melangkah, tubuhnya tegang. Dari dalam mobil, seorang pria tua keluar, rapi, matanya tajam, langkahnya tenang, tapi mengintimidasi. Janitra, nada suaranya datar, tidak mengancam, tapi membuat seluruh udara di sekitarku menciut. Kamu melanggar kesepakatan. Kamu tahu itu. Aku mundur setengah langkah. Siapa dia? Alvin meraih tanganku pelan. Ayahku. Darahku langsung terasa dingin. Aku sudah lepas dari sistemmu, kata Alvin pada ayahnya. Aku bukan bagian dari jaringanmu lagi. Ayahnya hanya tersenyum kecil. Kamu pikir kami akan membiarkan satu identitas palsu hidup dan mencintai dengan bebas? Kalau kamu tetap di sini, maka dia, matanya menatapku tajam, akan menanggung semuanya. Seperti ibunya dulu, jantungku seperti diremas. Seperti ibunya dulu, Alvin melangkah maju. Jangan bawa-bawa dia, ini semua urusanku. Aku siap bertanggung jawab, asal kamu lepaskan Nadila. Ayahnya menatapku sekali lagi, lalu kembali masuk ke mobil. Pikirkan baik-baik. Janitra, kamu punya waktu sampai matahari terbenam. Setelah itu, kami tidak akan memberi pilihan. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan debu di jalanan tanah yang tadi terasa damai. Aku menoleh ke Alvin. Apa maksudnya? Seperti ibunya dulu? Alvin menunduk, terdiam, rahangnya mengeras. Nadira, aku belum sempat bilang. Tapi, ibumu, dulu juga korban mereka. Dan kamu, ia menatapku. Kali ini tidak dengan cinta, tapi dengan rasa bersalah yang lebih tua dari waktu. Kamu adalah bagian dari rahasia yang mereka sembunyikan paling dalam. Dan dunia yang baru mulai kupercaya. Tiba-tiba kembali retak. Tapi kali ini, bukan karena cinta, tapi karena darah dan sejarah yang entah kapan dimulai. Aku berjalan cepat menyusuri pantai. Angin pagi menerpa wajahku, tapi aku nyaris tak merasakannya. Di belakangku, langkah Alvin terdengar berat, tapi aku tak menoleh. Dir, tolong dengar dulu, dengar apa lagi? Van, aku menoleh. Mataku panas. Kamu tahu ibuku ada hubungannya dengan ini semua. Dan kamu diam saja. Dia menunduk, napasnya berat. Aku nggak tahu pasti, tapi aku curiga sejak aku lihat foto ibumu di berkas sama ayahku. Dan waktu aku selidiki, aku menemukan nama belakangmu dalam daftar saksi yang dilenyapkan. Aku tertegun, mulutku terbuka, tapi tak ada suara keluar. Saksi apa? Bisikku akhirnya. Proyek pemerintah rahasia. Puluhan tahun lalu, banyak orang hilang, termasuk orang tuaku dulu. Sebelum ayah angkatku menyelamatkan aku dan menjadikanku alatnya. Dan kamu pikir aku ibuku bagian dari itu? Bukan bagian dari mereka. Korban, sama sepertiku, sama seperti semua orang yang akhirnya menghilang dari hidup kita. Aku terduduk di pasir. Angin membawa aroma laut dan suara burung camar yang asing. Aku mengingat ibu. Bagaimana ia selalu gugup setiap kali aku bertanya tentang masa lalu. Bagaimana ia menyembunyikan album lama dan membenci setiap panggilan telepon dari nomor tadi kenal. Semua mulai masuk akal. Dan di tengah semuanya, Alvin Janitra duduk di sebelahku. Diam-diam menggenggam tanganku. Dia, aku tahu, kamu muak. Tapi tolong jangan paksa aku lari lagi. Aku capek jadi bayangan. Aku capek jadi hantu. Aku juga capek. Van, air mataku jatuh. Tanpa suara, tanpa drama. Tapi kalau semua ini cuma tentang kamu dan masa lalumu, aku bisa terima. Masalahnya, sekarang ini tentang aku juga. Tentang ibuku. Tentang kebenaran yang bahkan aku nggak tahu siap atau nggak buat aku dengar. Ia menatapku. Kalau kamu mau, kita cari jawabannya bersama. Dan kalau ternyata jawabannya menyakitkan, maka kita tanggung sama-sama. Karena kalau aku sendiri lagi, aku nggak yakin bisa bertahan. Aku menatapnya lama. Mungkin untuk pertama kalinya. Tanpa cinta. Hanya sebagai dua manusia yang lelah bersembunyi. Baik, kita selesaikan ini. Tapi satu syarat. Van, apa? Jangan lindungi aku lagi. Jangan diam demi kebaikanku. Aku bukan Nadira yang dulu. Kalau aku harus hancur, biar aku hancur dengan sadar. Ia mengangguk. Tidak dramatis, tidak meyakinkan. Tapi cukup. Hari itu, kami kembali ke rumah. Kayu. Dan malamnya, Alvin menyerahkan satu benda terakhir yang ia sembunyikan selama ini.
Sebuah kunci kecil berkarat dengan label yang tertulis sama. Rumah lama, Jakarta Selatan, tahun ke-1998. Aku menatap kunci itu lama, benda kecil yang tampak biasa, tapi terasa lebih berat dari seluruh isi koper kami. Kamu yakin ini milik ibuku? Tanyaku, suara hampir tak terdengar. Ayahku menyimpannya di dalam brankas yang paling dia jaga. Dan labelnya, tanggal itu sama persis dengan hari terakhir ibumu tercatat dalam dokumen resmi. Setelah itu semua catatannya hilang. Kami tidak banyak bicara saat terbang ke Jakarta. Tapi di dalam diam, aku tahu, apapun yang menunggu di balik pintu itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Rumahnya terletak di sebuah gang kecil di Jakarta Selatan. Cat temboknya sudah mengelupas, jendela-jendelanya berdebu. Tak ada yang tinggal di sana. Seolah waktu berhenti sejak ke-1998. Aku berdiri di depan pintu. Kunci bergetar di tanganku. Kalau kamu nggak siap, kita bisa tunda, bisik Alvin. Aku menggeleng. Justru karena aku nggak siap, aku harus masuk sekarang. Kunci itu masuk dengan pas. Sekali putar, dan pintu terbuka perlahan mengeluarkan aroma kayu tua, kertas, dan waktu yang lama terlupakan. Ruang tamunya gelap, hanya diterangi cahaya matahari dari lubang di atap. Di pojok ruangan ada rak buku, sebuah bingkai foto jatuh dan letak di dalamnya foto seorang wanita muda, ibuku. Wajahnya tersenyum, dan di pelukannya, aku merasakan lututku lemas. Ini aku. Gumamku, kami menelusuri setiap sudut rumah. Semua tampak dibekukan dalam waktu, hingga kami menemukan sebuah ruang kecil terkunci dari dalam. Pintu itu tidak bisa dibuka, tapi di bawahnya tergeletak surat yang sudah menguning. Alvan menariknya pelan, lalu membacakan isinya. Jika kamu membaca ini, berarti aku gagal menyembunyikan semuanya. Namaku Santi, dan jika kamu Nadira maka kamu adalah putriku. Dan kamu berhak tahu, aku bekerja sebagai penerjemah rahasia untuk lembaga pemerintah bayangan. Kami menandatangani kontrak. Berpikir kami menyelamatkan negara, tapi nyatanya, kami hanya membantu menyembunyikan pelanggaran. Aku melarikan diri ketika tahu nama kita akan dihapus. Ayahmu sudah lebih dulu hilang, dan aku tidak bisa menunggu sampai kamu juga diambil dari pelukanku. Tanganku gemetar saat mengambil alih surat itu. Jika kamu masih hidup, maafkan. Aku hanya ingin kamu punya hidup normal. Tapi jika kenyataan ini datang padamu, satu hal yang harus kamu tahu. Kamu lebih kuat dari yang pernah kamu kira. Aku duduk terdiam. Surat itu menempel di dada. Alvin berlutut di depanku. Dia ingin kamu tahu, bukan untuk membebanimu, tapi supaya kamu tahu bahwa hidupmu bukan kebohongan. Kamu adalah kebenaran yang mereka takuti. Air mata jatuh. Tapi, kali ini, bukan karena luka, tapi karena aku akhirnya tahu. Aku bukan hanya bagian dari masa lalu seseorang. Aku adalah warisan dari keberanian ibuku. Dan di rumah yang tak pernah kubuka, aku akhirnya menemukan bagian diriku yang selama ini hilang. Hari itu, aku memandangi langit Jakarta dari jendela rumah tua. Burung-burung kecil melintas, bebas. Dan untuk pertama kalinya, aku iri pada mereka. Jetty, sekarang apa rencanamu? Tanya Alvin pelan. Aku menghela napas panjang. Aku enggak bisa pura-pura enggak tahu lagi. Ibu memperjuangkan hidupku. Dan sekarang aku harus memperjuangkan kebenarannya. Alvin duduk di sebelahku, menyodorkan sebuah flash disk. Ini semua data yang pernah aku curi dari jaringan ayahku, termasuk dokumen-dokumen tentang proyek rahasia, nama-nama korban, dan semua yang terjadi waktu itu. Aku menatap benda kecil itu seperti menatap api. Kamu yakin kita bisa lawan mereka hanya dengan ini? Enggak, tapi setidaknya kita bisa mulai. Kita bisa bikin mereka takut, karena yang paling ditakuti orang berkuasa adalah seseorang yang tidak takut kehilangan apa-apa lagi. Aku mulai menulis artikel, kesaksian, potongan foto ibuku, surat yang ia tinggalkan. Semua kubentuk menjadi satu cerita utuh, bukan untuk balas dendam, tapi agar siapapun yang membaca tahu, kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Kami menghubungi jurnalis investigasi yang berani. Kami kirimkan dokumen. Satu media kecil akhirnya merespons. Mereka setuju membantu menyebarkan cerita ini, meski tahu risikonya besar kalau mereka menyerang. Kamu siap? Tanya jurnalis itu lewat video call. Aku menatap ke layar, dan untuk pertama kalinya, aku menjawab tanpa ragu. Saya tidak akan bersembunyi lagi. 2 hari kemudian, artikel itu tayang. Anak korban proyek bayangan 1998 akhirnya buka suara. Ini bukti dan kesaksiannya viral. Cepat, tak terbendung. Komentar mengalir. Dukungan datang dari segala arah, tapi juga ancaman. Hari itu,
Aku dan Alvin tahu, hidup kami tidak akan pernah kembali normal. Tapi juga, bahwa kami tidak akan pernah sendirian lagi. Malamnya, kami duduk di atap rumah. Apa kamu menyesal? Van, tanyaku. Tidak, ini pertama kalinya aku merasa hidup. Bukan sebagai bayangan, tapi sebagai manusia yang punya nama. Dan cinta yang nyata. Kami berpegangan tangan. Jetty, setelah ini, tanyaku, kita lanjut hidup. Tapi kali ini, dengan jujur, dengan berani, dan tanpa rahasia. Dan aku tahu, mungkin hidup kami akan selalu dibayang-bayangi oleh masa lalu. Tapi kami sudah memilih untuk tidak lagi lari, untuk tidak lagi diam. Karena kebenaran layak diperjuangkan. Pagi itu, matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Langit Jakarta bersih, seolah ikut lega setelah rahasia yang lama terkubur akhirnya dibuka. Aku dan Alvin duduk di balkon kecil apartemen kami, masing-masing memegang secangkir kopi panas. Bukan di villa tersembunyi, bukan di tempat pelarian, tapi di tengah kota, tanpa menyamar, tanpa takut. Lucu ya, kataku sambil menatap langit. Dulu kita bertemu di pemakaman. Sekarang kita mulai hidup di tengah keramaian. Alvin tersenyum, menyeruput kopinya. Dulu kamu pikir aku hantu. Sekarang kamu tahu, aku cuma orang biasa yang terlalu lama hidup dalam bayangan. Kami tertawa kecil, lalu hening. Tapi hening, yang hangat. Sampai tiba-tiba aku teringat sesuatu. Oh, aku lupa. Tadi pagi ada surat masuk ke kotak pos. Aku bangkit, mengambil amplop kecil berwarna coklat dari meja dekat pintu. Tidak ada nama pengirim. Hanya satu kalimat kecil di depan. Untuk Nadira. Dari seseorang yang pernah memilih diam. Tanganku bergetar saat membukanya. Kertas di dalamnya sedikit kusut, dan tinta tulisannya tampak ditulis dengan tangan gemetar. Nadira sayang, mungkin kamu belum mengenalku, tapi aku mengenal ibumu. Aku adalah salah satu yang dulu bekerja bersamanya. Kami tidak bisa menyelamatkan semua orang, tapi ibumu menyelamatkanmu. Aku menyesal diam begitu lama, tapi membaca keberanianmu membuatku ingat bahwa masih ada waktu untuk bertanggung jawab. Aku sudah mengirimkan semua dokumen yang kusimpan ke pihak berwenang. Kau bukan satu-satunya yang mencari keadilan, tapi kau adalah yang pertama berani bicara. Terima kasih sudah membangunkan kami dari tidur panjang. Aku menutup surat itu dengan mata basah. Siapa? Tanya Alvin. Seseorang yang memilih tidak diam lagi. Dia mengangguk, mengulurkan tangannya. Kupeluk surat itu di dada, lalu menyandarkan kepala ke pundaknya. Hari itu, tidak ada kejaran, tidak ada kabar buruk, hanya secangkir kopi yang mendingin perlahan. Hanya dua orang yang bertahan dari masa lalu mereka, dan memilih menatap hari esok dengan tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bukan karena dunia berubah, tapi karena aku berubah. Aku berdiri di depan cermin pagi itu. Rambutku masih acak-acakan. Mata sedikit bengkak karena menangis semalam bukan karena sedih, tapi karena lega. Lama-lama kamu makin mirip ibumu, ucap Alvin dari balik pintu. Aku tersenyum kecil. Semoga juga bisa sekuat dia. Hari itu adalah hari pertama kami kembali bekerja secara terbuka. Tidak ada lagi nama samaran. Tidak ada penyamaran. Aku kembali sebagai jurnalis. Alvin untuk pertama kalinya mendaftar sebagai konsultan data. Independen. Dengan nama aslinya. Kami tahu itu berisiko. Tapi juga, itu satu-satunya cara hidup yang benar. Di kantor baruku, semua orang sudah membaca kisahku. Ada yang melihatku dengan mata kagum. Ada pula yang canggung takut menyentuh luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku sudah siap. Setiap hari, aku menulis. Bukan hanya tentang ibuku, tapi juga tentang orang-orang lain yang hidupnya pernah dihilangkan oleh sistem. Tentang mereka yang memilih diam karena takut. Dan tentang mereka yang akhirnya berbicara karena tahu suara mereka bisa jadi pelita. Alvin membantuku mengolah data, menyambungkan dokumen yang selama ini terpisah. Kami bekerja seperti detektif sejarah, dan semakin dalam kami menggali, semakin banyak nama-nama baru muncul. Aku pikir ketika kebenaran terungkap, hidup akan jadi tenang. Kataku suatu malam. Ternyata, tanya Alvin sambil mengaduk teh hangatnya. Ternyata, kebenaran justru awal dari pekerjaan yang sesungguhnya. Dia tertawa pelan. Tapi setidaknya, kita nggak kerja dalam bayangan lagi. Aku mengangguk. Kita kerja sebagai diri kita sendiri. Hari-hari kami tidak selalu indah. Kadang ada pesan misterius. Kadang muncul berita hoaks yang mencoba membungkam kisahku. Tapi kali ini, kami tidak diam. Kami melawan dengan data, dengan tulisan, dengan kebenaran. Dan pelan-pelan, aku mulai menyadari satu hal. Hidup yang jujur mungkin tidak selalu aman, tapi selalu bernilai. Di malam yang sunyi, aku duduk di balkon yang sama, memandangi langit Jakarta.
Tapi kali ini, aku tidak memikirkan masa lalu, aku memikirkan masa depan. Alvan, bisikku, kalau nanti kita punya anak, aku ingin dia tahu semuanya. Aku ingin dia tahu bahwa orang tuanya pernah ketakutan, tapi memilih berani. Alvan meraih tanganku, menggenggamnya erat, dan dia akan bangga. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita tidak lagi sembunyi. Karena cinta yang sebenarnya tumbuh di tempat terang, bukan di bayang-bayang. Namaku Nadira, dan untuk waktu yang sangat lama, aku hidup sebagai bayangan dari masa lalu orang tuaku. Aku tidak memilih untuk dilahirkan dalam rahasia, tidak memilih untuk dibesarkan dengan ketakutan, tidak memilih kehilangan ibu karena kebenaran yang ingin dia lindungi. Tapi hari ini, aku memilih untuk tidak lagi diam. Aku memilih untuk bercerita. Dulu, aku pikir cerita hidupku berakhir saat aku melihat Alvin di pemakaman itu, lelaki yang kukira sudah mati, berdiri dengan wajah yang tak berubah sejak perpisahan terakhir kami. Ternyata, itu justru awal dari segalanya. Kehidupan kami berubah, perlahan, menyakitkan. Tapi dalam perubahan itulah aku belajar tentang cinta, tentang keberanian, tentang apa artinya jati manusia yang utuh. Hari ini, aku berdiri di panggung kecil sebuah forum jurnalis muda. Di tanganku, ada mikrofon. Di depan mataku, puluhan pasang mata yang ingin tahu siapa aku dan kenapa aku memilih membuka luka keluarga yang disembunyikan selama puluhan tahun. Aku menarik napas. Namaku Nadira. Aku dibesarkan oleh seorang ibu yang hilang sebelum sempat aku balas jasanya. Aku pernah mencintai seseorang yang kemudian mati, lalu kembali hidup dalam cara yang tak pernah kuduga. Aku pernah hidup dalam ketakutan, tapi sekarang, aku hidup dalam terang. Mereka diam, mendengarkan. Aku melanjutkan. Suaraku mulai gemetar bukan karena gugup, tapi karena emosi yang tak bisa dicegah. Cerita ini bukan hanya tentangku. Ini tentang siapapun yang pernah merasa sendirian, yang pernah menyembunyikan luka karena dunia tidak siap mendengarnya. Ini tentang mereka yang pernah dibungkam, dan akhirnya memilih untuk bersuara. Alvin berdiri di belakang ruangan, wajahnya tenang. Di matanya, aku melihat semua hal yang tidak pernah ia ucapkan tapi selalu ia perjuangkan. Aku tahu kami masih akan menghadapi tantangan, tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak lagi berjalan sendiri. Setelah acara usai, seorang gadis kecil mendekatiku. Mungkin usianya 10 tahun. Dia memegang koran yang memuat kisahku beberapa minggu lalu. Kak Nadira, katanya pelan. Aku mau jadi kayak kakak kalau besar nanti. Enggak takut. Aku berjongkok, menatap matanya. Jangan jadi kayak aku, bisikku sambil tersenyum. Jadi dirimu sendiri. Tapi jangan pernah biarkan siapapun membungkam suara hatimu. Sore itu, saat aku menutup pintu rumah, aku tahu bahwa untuk pertama kalinya, hidupku benar-benar milikku. Bukan milik bayangan, bukan milik rahasia, bukan milik trauma, tapi milik Nadira, perempuan yang pernah patah, tapi memilih bangkit. Dan inilah ceritaku. Terima kasih sudah mendengarkan. Tamat.